Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustazah doakan santri ustazah yang solih dan solihah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Apa santri solihah masih ingat siapakah Nabi Muhammad itu? Jadi, Nabi Muhammad ialah putra dari Abdullah dan Aminah. Nabi Muhammad juga merupakan utusan akhir zaman. Dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi ya, karena Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Apa di antara santri solihah masih ada yang ingat bagaimana masa kelahiran Nabi Muhammad? Kalau ada yang lupa, ayo kita ulang lagi. Jadi, Nabi Muhammad merupakan keturunan dari Bani Hashim. Harus ingat ya bahwa kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, adalah pemimpin dari Bani Hashim. Nabi Muhammad lahir sebagai anak yatim karena ayah beliau, Abdullah, wafat saat Nabi Muhammad belum dilahirkan. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Dan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, adalah orang yang memberi nama Nabi Muhammad. Nah, itu tadi penjelasan singkat pembelajaran yang kemarin. Tahukah kalian bahwa orang Arab memiliki kebiasaan, yaitu bayi yang baru lahir disusukan kepada perempuan di luar masyarakat tersebut. Begitu juga Nabi Muhammad. Ada 3 wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Yang pertama, ibu Nabi Muhammad sendiri, Aminah. Yang kedua, Suwaibah, yaitu budak dari Abu Lahab. Dan yang ketiga, Halimah As-Sa'diyah, wanita dari Bani Sa'ad. Mereka adalah wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Nah, apa kalian ada yang tahu bahwa ketika Nabi Muhammad berusia 4 atau 5 tahun, itu terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad, yang mana peristiwa pembelahan dada tersebut dilakukan oleh malaikat Jibril. Nah, dada Nabi Muhammad saat itu dibelah untuk dibersihkan dan diisi dengan hikmah dan juga iman. Oleh sebab itu, hati Nabi Muhammad telah terjaga, hingga Nabi Muhammad terhindar dari berbagai macam sifat buruk. Kita lanjutkan kisah Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Halimah As-Sa'diyah, wanita yang menyusui Nabi Muhammad, memulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya. Nah, saat Nabi Muhammad sudah bersama ibunya, Aminah mengajak Nabi Muhammad menziarahi makam Abdullah bersama Abdul Muthalib dan juga Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pelayan dari Aminah. Makam dari Abdullah saat itu ada di Yasrib. Jadi mereka menetap di Yasrib selama 1 bulan. Nah, ketika perjalanan pulang dari Yasrib, ibu dari Nabi Muhammad, yaitu Aminah, sakit. Nah, sakitnya itu parah sehingga Aminah meninggal di Abu'wah, tempat di antara Mekah dan Yasrib. Jadi, Nabi Muhammad sudah tidak memiliki ibu saat berusia 6 tahun. Dan Nabi Muhammad saat berusia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu karena ayah dan ibunya sudah meninggal. Kasihan sekali ya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana sih kepribadian atau sikap Nabi Muhammad? Ternyata sejak kecil Nabi Muhammad itu sudah memiliki budi pekerti yang luhur dan sifat yang mulia. Budi pekerti yang luhur artinya Nabi Muhammad memiliki perilaku yang sangat baik. Nah, kepribadian baik dari Nabi Muhammad diantaranya adalah jujur. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta atau berbohong sejak kecil. 2. Dapat dipercaya. Nabi Muhammad selalu memenuhi janjinya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang Mekah.
Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas, sehingga beliau tidak pernah menyembah berhala. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad adalah orang yang lembut. Beliau menghormati tetangga. Beliau juga orang yang baik ucapannya serta perbuatannya. Kita lanjutkan, masih kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Dan Nabi Muhammad tidak juga berjudi atau mabuk-mabukan sebagaimana orang Quraisy kebanyakan. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari kisah masa kanak-kanak dari Nabi Muhammad. Kita juga sudah tahu kepribadian baik dari Nabi Muhammad sejak kecil. Semoga kita bisa meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW ya. Di antaranya seperti sikap jujur, lembut, dan juga dapat dipercaya. Insya Allah santri solihah semua bisa mengamalkannya ya. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.